saya Putri Janatul Rohmah, mahasiswi Ahwadul Syasiyah Angkatan 2017 International Program, diberi kesempatan untuk memoderatori atau memandu sesi diskusi pada sesi kali ini. Dan tema kita pada kali ini sangat menarik sekali, yakni mengenai Islam dan budaya. Nah, alhamdulillah telah hadir di antara kita semua yang terhormat Bapak Muhammad Troy Purwanto sebagai narasumber pada sesi kali ini. Selamat malam Bapak, bagaimana keadaannya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Nah, untuk sesi kali ini narasumber kita adalah Pak Dr. Muhammad Troy Purwanto yang akan membahas isu mengenai Islam dan budaya. Nah, Islam sendiri nih teman-teman sebagai agama yang memiliki karakteristik yang elastis dan juga tidak kaku, atau juga lebih dikenal sebagai jargon bahwa Islam itu solih likulli zaman wal makan, atau kalau dalam artian bahasa itu adalah Islam agama yang relevan bagi setiap waktu dan juga tempat. Nah, Islam sendiri yang memiliki karakteristik seperti itu, ini bagaimana relasinya antara Islam dan juga budaya? Apakah antara Islam dan juga budaya itu memiliki kesesuaian dalam perjalanannya? Mari kita simak pemateri kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Troy Purwanto, dipersilakan. Ya, tentang Islam, relasi Islam dan budaya. Jadi pertama begini, ketika kita berbicara Islam kemudian berbicara budaya, itu sesuatu yang berbeda, yang bersinggungan kemudian menciptakan sesuatu yang berbeda pula. Nah, kalau kita runut ke belakang, ke zaman Rasulullah misalnya, ketika Islam datang, maka sebenarnya sudah ada budaya saat itu. Ketika Islam datang, Rasulullah datang membawa ajaran Islam, sudah ada budaya-budaya Arab yang ada. Nah, jadi sebelum Islam itu sudah terbentuk sebuah budaya. Ya, terus begini, tinggal kemudian sikap Rasulullah terhadap budaya-budaya yang sudah ada itu apa. Itu kita lihat dari konteks Rasulullah dulu, tentang Islam ketika awal kali datang. Setelah itu baru nanti kemudian kita bawa ke Indonesia misalnya. Nah, ketika Rasulullah datang itu budaya Arab sudah ada, plus minus ya, ada budaya yang positif, ada yang budaya yang negatif. Yang negatif ya, benar-benar. Nah, terus sikapnya apa? Paling tidak kita bisa memetakan tiga. Jadi tiga sikap Islam datang, terus kemudian menyikapi budaya. Pertama itu at-tahwil. Jadi Islam datang tapi kemudian menerima acceptable terhadap budaya yang ada. Menerima pertama. Mengapa menerima? Karena budaya yang sudah ada itu dianggap bagus, dianggap sesuai dengan ajaran Islam, sehingga diterima. Misalnya apa? Sebelum Islam datang, masyarakat pra-Islam itu di sana punya budaya menghormati 4 bulan. Jadi 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan yang sangat diagungkan sekali. Ya, sebelum Islam datang gitu ya? Iya, ketika perang itu, ketika mereka perang, begitu masuk bulan itu selesai perangnya, berhenti. Oh iya, termasuk bulan-bulan yang dilarang untuk berperang juga ya Pak? Iya, itu kan budaya yang bagus. Nah, begitu Islam datang, Rasul melanjutkan itu. Nah, itu salah satu contoh, itu namanya at-tahwil. Jadi budaya itu diterima. Terus kedua, dan ini yang paling banyak, itu at-taghyir. At-taghyir, oh iya. Merekonstruksi budaya yang sudah ada. Jadi artinya budaya yang sudah ada itu direkonstruksi menjadi lebih bagus. Nah, tapi tidak dihilangkan. Nah, nanti yang terakhir yang dihilangkan. Yang contohnya apa? Misalnya ketika Islam datang, itu ibadah kayak ritual haji itu sudah ada. Jadi misalnya orang tawaf ya, orang sa'i, kemudian orang sholat, Nabi sholat sebelum Islam ya, itu sudah ada. Tapi begitu Islam datang, kemudian dibenarkan lagi itu, direkonstruksi, artinya tetap tawaf itu ada, tapi misalnya direkonstruksi apa? Tawaf
ketika sebelum datangnya Islam itu orang tawaf, tapi tawafnya itu pertama untuk Lata dan Uzza gitu. Nah, begitu Islam datang, tawafnya tetap dilakukan, tapi bukan untuk Lata dan Uzza. Terus ada juga tradisi Arab sebelum Islam itu orang tawaf, tapi ini tawafnya itu sambil telanjang. Oh, Ya, iya, tawaf itu telanjang. Aneh ya, tawaf telanjang. Nah, tawafnya tetap dilakukan, tapi telanjangnya dihilangkan. Tapi kemudian sa'i, kemudian ibadah yang lain, wukuf dan sebagainya, itu tetap dilestarikan sebagai ibadah haji. Artinya apa? Itu at-tahyir. Berubah ya, Cuma dirubah aja, direkonstruksi. Dari yang sudah ada diperbaiki menjadi yang lebih bagus. Jadi sikap terhadap budaya. Terus kemudian yang ketiga misalnya, yang ketiga itu adalah sikap at-tahrim. Tahrim mengharamkan. Jadi artinya ada budaya yang sudah ada, itu begitu Islam datang, budaya yang sudah ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam di-delete gitu. Misalnya apa? Misalnya itu membunuh bayi perempuan. Membunuh bayi perempuan. Ya. Kemudian ada pernikahan di sana itu namanya sebelum nikah zaman sebelum Islam datang itu nikah royah misalnya. Ada nikah royah, nikahul istibdo gitu. Nikahul istibdo itu misalnya begini. Ini budaya Arab ya, budaya sebelum pra-Islam. Ada pasangan suami istri ini, kemudian suaminya ingin istrinya itu mendapatkan keturunan dari orang kepala suku, dari orang yang hebat. Ini istrinya disuruh berhubungan sama laki-laki itu sana, kamu berhubungan dengan si A yang orangnya hebat, biar mudah-mudahan anak kita jadi orang hebat. Nah, jadi nikah istibdo. Kalau poligami itu masuk kategori yang beda. Nah, itu nikah istibdo. Terus kemudian ada nikah juga, misalnya nikah royah itu yang saya ceritakan tadi. Nikah royah itu budaya pra-Islam juga. Misalnya orang, kalau bahasa kita, bahasa orang sini itu namanya begengge. Begengge itu gimana itu? WTS gitu. Itu WTS. Jadi kalau WTS di pra-Islam dulu itu royah itu kan apa, bendera. Jadi ketika Islam, ketika pra-Islam, mereka kalau perempuan-perempuan yang mau berprofesi sebagai WTS itu kasih bendera di depan rumahnya. Nah, ketika bendera di depan rumah ya, nanti laki-laki siapapun itu pengen masuk. Dan ketika dia hamil, kemudian dia kan sudah mencatat laki-laki yang datang itu siapa, A, B, C, D gitu. Begitu sudah dicatat, nanti kalau dia hamil melahirkan, dia itu akan memilih siapa laki-lakinya berdasarkan beberapa anaknya ya, itu berarti sesuai keinginan ya, sesuai keinginan si perempuannya ya Pak ya. Iya. Nah, nikah begitu tuh nggak boleh. Nah, itu termasuk budaya yang kemudian tidak diperbolehkan, yang tahrim, dihilangkan, di-delete dari Islam. Nah, itu paling tidak ada 3 hal tadi, budaya, bagaimana Islam menyikapi budaya. Kalau di dalam konteks Indonesia, apakah para ulama yang membawa Islam ke Indonesia itu juga memiliki proses seperti itu Pak? Ada at-tahrim, ada apa tadi, at-taghyir dan juga at-tahwil gitu. Ya. Itu bagaimana kalau dalam di konteks Islam di Indonesia sendiri ya, Pak? Kalau menurut saya ya jelas sangat ya sekali. Misalnya sekarang itu proses at-taghyir ya, taghyir, rekonstruksi atau memodifikasi budaya. Misalnya orang dakwah, para wali songo itu dakwah kita itu, dakwah di Indonesia ini dengan cara misalnya ada tokoh pewayangan namanya Petro, Gareng, Semar, Bagong. Itu kan sebenarnya cara untuk mendidik. Petro itu misalnya itu dia apa, Semar dulu. Itu Mismarud Dunia, orang yang tegak, yang kokoh pendiriannya. Gareng itu Nalakorin gitu. Kalau orang kokoh teguh pendiriannya, maka dia akan mendapatkan korin, teman yang banyak. Nah, itu korin, gareng. Orang Jawa nggak bisa bilang korin, gareng. Yang bilang begitu. Petro, Fatruk, maka tinggalkanlah. Bagong, Mabago. Jadi Fatruk, Mabago, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu dulu cara dakwah wali songo itu taghyir seperti itu, dimodifikasi ya secara halus. Nah, terus misalnya juga model yang
tahwil ya, tahwil. Jadi diterima apa adanya gitu. Budaya Jawa diterima apa adanya. Misalnya di Jawa ini, di Indonesia ini, di Jawa misalnya ada budaya kita andap asor, lembah mana, ngluruk tanpa bolo, Itu udah ada sejak dulu ya, Pak, ya? Iya, di ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake itu udah diterima saja. Itu bagus gitu. Jadi tahu nggak artinya ngluruk tanpa bolo? Enggak, saya kasih tahu. Ada pasar saya tahu. Ya, andap asor. Dari mana toh? Dari Jawa. Ya. Jadi itu bahasa kalau orang Jogja tahu. Jadi ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngluruk tanpa bolo itu menyerang tapi tanpa membawa pasukan. Menang tanpa ngasorake itu menang tapi tidak merendahkan. Nah, itu filsafat dan juga tradisi budaya yang bagus. Sama ulama-ulama Wali Songo ketika datang ke Indonesia, ke Nusantara, biarkan aja karena itu bagus makanya.